Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga masih bisa dipertemukan dalam eh, meskipun dengan rekaman video untuk kegiatan orientasi perkenalan untuk siswa baru SMK Negeri Jepon. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri Jepon atas kesempatan yang telah diberikan untuk sedikit sharing kepada adik-adik siswa baru pada kegiatan orientasi perkenalan sekolah yang dilaksanakan SMK Negeri Jepon. Perkenalkan, nama saya Priti Prastaji, saya berasal dari UPTD BLK, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke topik bahasan yang telah disediakan oleh panitia, yang telah ditentukan oleh panitia kegiatan. Baik, adik-adik semuanya, tema yang diberikan dari panitia yakni membangun semangat dalam etos kerja. Membangun semangat, dari kata-katanya tentu adik-adik sudah mengerti ya, membangun, membentuk, mendirikan, mewujudkan, menambah bisa. Kemudian semangat sendiri adalah definisinya kalau menurut dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat adalah nafsu, kemauan, gairah untuk bekerja, berjuang dan sebagainya. Kemudian kalau menurut Haryanti, semangat adalah kesediaan, perasaan yang memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja yang lebih dari yang lain. Itu sumber dari Asnawi Sahlan, Semangat Kerja dan Gaya Kepemimpinan, Jurnal Psikologi nomor 2 halaman 87, Universitas Persada Indonesia 2010. Kemudian kalau menurut Hasibuan, semangat adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaan dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Itu definisi dari semangat. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi semangat belajar, yang pertama adalah ada faktor-faktornya ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian sendiri untuk faktor internal nanti ada dibagi menjadi beberapa, yaitu faktor psikologi, jasmani. Pada faktor psikologi dan jasmani ini, fisiologi dan jasmani ada kesehatan dan kecatatan. Jadi agar proses belajar ini optimal, maka dibutuhkan fisik yang sehat. Apabila kondisi fisik terganggu, misalnya sakit dan sebagainya, maka Anda merasa cepat lelah, tidak bergairah, tidak bersemangat dalam belajar. Selain itu, kekurangan asupan gizi juga bisa mengakibatkan tubuh lesu, cepat mengantuk, konsentrasi menurun, dan sebagainya. Oleh sebab itu harus menjaga kesehatan dan juga penuhi asupan nutrisi adik-adik semuanya, nutrisi yang lengkap dan seimbang, agar badan ini kondisinya tetap sehat dan kuat, serta pikiran selalu segar dan bugar. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini kan dibutuhkan kondisi tubuh yang fit, terutama ya selain beraktivitas juga biar tidak mudah terjangkit berdampak pada virus COVID. Itu. Tidak hanya itu, selain pada fisik, dibutuhkan juga adanya kelainan pada fisik juga mempengaruhi kecatatan, seperti buta, tuli mungkin, buta warna mungkin untuk teman-teman SMK biasanya kan sangat berpengaruh juga. Lumpuh dan sebagainya juga bisa mempengaruhi aktivitas seseorang untuk melakukan interaksi dalam lingkungan dalam proses pembelajaran tentunya. Panca indera yang baik akan mempermudah seseorang dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Apakah itu pendengaran atau itu penglihatan, mungkin secara fisik, karena teman-teman kan di sekolah kejuruan pasti praktek, dituntut praktek dan sebagainya. Kemudian faktor internal selanjutnya yakni faktor psikologis. Jadi aspek psikologis dipandang lebih esensial pada tingkat
kecerdasan intelijensi siswa, tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan tujuan siswa. Jadi mohon maaf, kalau minat, gini, tingkat kecerdasan adalah kemampuan seseorang meliputi kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, kemudian memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan tentunya belajar. Untuk tingkat kecerdasan. Kemudian untuk minat adalah suatu rasa lebih suka pada dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Ini tentang minat. Sedangkan bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik karena bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Ini. Kemudian kalau tujuan, tentunya adik-adik semuanya kan memiliki tujuan ya, terutama masuk ke sekolah SMK Jepon. Masing-masing memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuan adik-adik masuk ke SMK Jepon? Saya cuma sedikit coba adik-adik mengingat gitu kan. Pasti tentu ada tujuannya kan, gitu. Kita kan pasti punya mimpi, punya cita-cita. Adik-adik pasti punya mimpi, punya cita-cita, entah itu punya tujuan, baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Mungkin ya secara real, mungkin nanti adik-adik harus tahu juga. Ini kan sudah menjadi siswa baru di SMK Negeri Jepon. Nah, tujuan adik-adik bersekolah di SMK Jepon itu apa? Ini harus adik-adik jangan sampai tidak ada tujuan ini, jangan sampai harus punya tujuan, harus punya harapan, cita-cita, seperti itu. Untuk mencapai tujuan pasti ada proses belajar terutama kan. Adik-adik memiliki tujuan masuk ke sekolah di SMK Jepon pasti ada prosesnya. Mungkin proses awal ini pengenalan, ya kan, pengenalan. Nanti mungkin sampai 3 tahun ke depan ini proses sampai mencapai tujuan jangka panjangnya di akhirnya. Tapi kan pasti tentu ada tujuan-tujuan jangka pendeknya. Mungkin tujuan per tahunnya, di kelas 1 tujuannya apa, kelas 2 dan sebagainya. Itu. Dalam melakukan proses menggapai tujuan adik-adik sekolah di SMK Jepon ini pasti ada rintangan, pasti ada hambatan. Nah, pasti ada rintangan dan hambatan. Ini adik-adik harus harus paham dulu, harus tahu. Kira-kira nanti rintangan yang saya hadapi apa ya? Hambatan yang saya hadapi apa gitu. Gitu. Pasti ada rintangan. Karena setiap kita hidup pasti akan menemui masalah, akan menemui rintangan di segala bidang, di segala hal. Kembali lagi ke tujuan. Nah, di sini ada ilustrasi tentang seorang pengusaha dan tukang becak. Ada ilustrasi, ada dialog. Jadi tukang becak menanyakan kepada pengusahanya, mau kemana Pak? Gitu kan. Kata pengusahanya, terserah deh kemana saja. Kira-kira apa yang selanjutnya terjadi? Mungkin adik-adik ada angan-angan, ada gambaran. Kira-kira apa yang terjadi? Gitu kan. Jadi kemungkinan pertama, si pengusaha ini akan dibawa berputar-putar lalu kembali ke tempat semula. Kemungkinan yang kedua, pengusaha dibawa ke sembarang tempat, berputar-putar ke sembarang tempat, dan mungkin Anda atau pengusahanya tadi tersesat. Nah, ini hanya ilustrasi aja, mungkin gambaran untuk adik-adik yang belum menentukan tujuan, mengapa kok masuk ke SMK Jepon. Gitu. Jadi sangat penting menentukan tujuan dalam melakukan suatu hal. Nah, di sini saya cuma menggarisbawahi apa tujuan adik-adik bersekolah menentukan pilihan ke SMK Jepon. Biar nanti dalam proses kegiatannya nanti selama belajar di SMK Negeri Jepon itu adik-adik lebih lebih mudah. Itu. Jadi apa tujuan dan goal Anda?
tujuan adik-adik semuanya. Selanjutnya adalah faktor internal yang ketiga adalah faktor kelelahan. Faktor kelelahan di sini ada dua, ada kelelahan baik itu psikologis maupun kelelahan jasmani, kebugaran. Jadi kelelahan psikologis ini tentunya mudahnya nanti tingkat beban, tingkat stres adik-adik yang hadapi selama melakukan proses pembelajaran. Apalagi sekarang masa pandemi dan sebagainya, tentu beban siswa lebih besar daripada ketika tatap muka. Nah itu permasalahannya dari pasti banyak. Itu. Jadi di sini ada beberapa tips nanti kiat-kiat meningkatkan ketahanan atau menanggung stres. Jadi yang pertama optimis. Jadi adik-adik harus optimis bahwa meskipun kita di pandemi kita belum bisa bertatap muka seperti ini, harus lewat video atau mungkin lewat Google Meet dan sebagainya, harus optimis. Pertama adik-adik pasti bisa belajar. Proses belajarnya pasti bisa dilaksanakan seperti itu. Hadapi dengan profesional, it's only a job, not life. Jadi dalam menghadapi sesuatu, hadapi dengan profesional. Jadi sebagai siswa, ya dihadapi sebagai siswa. Waktunya belajar, waktunya mengerjakan tugas, mengerjakan tugas. Waktunya Zoom, Zoom. Waktunya lewat Google Meet, Itu ya. Seperti daring, waktunya daring. Itu. Jangan jadi beban. Kemudian rasa mengendalikan keadaan. Jangan menganggap diri sebagai korban. Karena hidup ini adalah pilihan. Jadi gini, adik-adik masuk sekolah ke SMK Jepon, pertama mungkin harus mengikuti rangkaian kegiatan orientasi kegiatan belajar, orientasi pengenalan sekolah, harus daring, harus melihat video dan sebagainya. Nah ini adik-adik jangan menganggap sebagai korban yang harus dituntut seperti ini, enggak. Karena ini adalah pilihan adik-adik sendiri, pilihan adik-adik masuk ke SMK Jepon, pilihan adik-adik untuk menuntut ilmu. Jadi konsekuensinya harus dijalani. Terus kemudian hidup seimbang nantinya, hidup seimbang. Jadi hidup tidak hanya berpusat pada belajar, tugas, daring dan sebagainya. Jadi adik-adik mungkin ada kalanya mungkin bisa beristirahat, kemudian bermain, meskipun pandemi ini ya tolong dikurangilah bermain di luar dan sebagainya, refreshing dan sebagainya bisa diperkenankan. Itu kiat-kiat meningkatkan ketahanan menghadapi stres. Stres sendiri ada beberapa penyebabnya. Pertama adaptasi, kecepatan kita beradaptasi. Nah, ini kan adik-adik masih siswa baru, SMK, dulunya kan masih sekolah SMP, sekolah menengah pertama, sekarang sudah SMK. Ini pasti ada perbedaan, ada beberapa perbedaan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, perbedaan perubahan teman, perubahan waktu belajar, penjadwalan materi dan sebagainya, pasti banyak. Nah ini kalau kita tidak cepat beradaptasi, pasti kita akan menghadapi masalah, pasti akan ada beban yang akan adik-adik terima, gitu kan. Jadi kita harus bisa cepat-cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Terus yang dulunya mungkin adik-adik mungkin sudah agak beradaptasi ya dengan kegiatan sekolah yang harus daring dan sebagainya karena sudah 1 tahun berjalan, mungkin di SMP dulu sudah daring dan sebagainya. Kemudian beban tugas. Nah, ini beban tugas pasti juga beda, beban tugasnya nanti semakin tinggi sekolah mungkin beban tugasnya juga makin banyak. Terus kemarin mungkin ada perubahan dari sebelum masuk ke proses kegiatan belajar mengajar, waktu libur dan sebagainya, waktu luangnya banyak, sekarang harus dituntut dengan belajar, mendapatkan tugas dan sebagainya, pasti ada beban tugasnya. Kemudian penyebab ketiga, terkontaminasi masalah pribadi. Nah, masalah pribadi ini banyak, apakah masalah pribadi pertemanan, masalah pribadi dan sebagainya. Nah, ini menjadi beban pikiran dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan menjadi stres juga. Kemudian jauh dari keluarga, barangkali ada yang harus karena harus menuntut ilmu, harus kos mungkin, atau mungkin sekarang belum kos karena masih daring dan sebagainya. Mungkin besok atau suatu waktu mungkin yang rumahnya jauh-jauh dari Jepang karena sekolahnya di Jepang harus indekos mungkin.
Nah, mungkin jauh dari keluarga ini juga bisa menyebabkan beban pikiran, stres dan sebagainya. Kemudian, nah ini yang pasti ini menyebabkan stres, uang saku menipis. Nah, ini bukannya adik-adik aja, saya juga kalau uang saku menipis bisa juga jadi, ini untuk keluarga gimana ya, gitu ya. Uang saku menipis juga menjadi beban juga. Kemudian menu makan, kalau kita makan nggak cocok, ini bisa meningkatkan emosi, meningkatkan stres dan sebagainya, dan lain-lain. Ini banyak penyebabnya. Selain itu ada solusinya. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti. Kita sebagai makhluk yang beragama harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengubah lingkungan jadi lebih menyenangkan. Jadi kalau bisa kita eh, mungkin pada situasi seperti ini kita nggak bisa kemana-mana umpamanya. Nah, itu harus kita harus bisa mengubah lingkungan jadi lebih menyenangkan agar kita itu tidak terbebani karena kondisi lingkungan dan sebagainya. Kemudian menciptakan suasana yang hangat dengan orang lain. Nah, ini kita kan pasti teman kita teman baru. Mungkin ada teman-teman yang lama, pasti juga ada bertambah teman-teman yang baru. Kita harus bisa menciptakan suasana yang hangat dengan orang lain. Guru-guru yang baru dan sebagainya. Harus kita bisa menciptakan suasana yang hangat dengan orang lain. Sehingga kita dalam melakukan kegiatan proses belajar dan sebagainya itu tidak menjadi beban tapi mendapatkan manfaat. Bisa banyak teman, banyak guru, berkomunikasi dengan menciptakan suasana yang hangat, nanti komunikasinya akan lebih cair dan menyenangkan. Kemudian lakukan hobi atau hal-hal yang menyenangkan. Kalau bisa kita melakukan hobi, jadi untuk refreshing dan sebagainya bisa. Apalagi kalau adik-adik sekolah di SMK Negeri Jepon ini ada hubungannya dengan hobi. Nah, tentu kan kejuruannya kalau nggak salah ada kelistrikan sama pengelasan, ya pengelasan. Jadi kalau sama hobi yang dilakukan adik-adik memiliki hobi yang sama dengan kejuruan, nah ini lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi. Jadi adik-adik akan lebih lebih fresh ya, lebih senang hati melakukan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Kemudian refreshing dan jalan-jalan, nggak ada salahnya refreshing. Kalau jalan-jalan dikurangi ya karena pandemi, jadi refreshing diperlukan. Jadi mungkin refreshingnya bisa melihat film mungkin chatting tapi ya jangan berlama-lama kan gitu. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Jadi tidur dan istirahat yang cukup. Karena tidur dan istirahat cukup itu memberikan manfaat baik itu secara pikiran maupun ke tubuh kita agar lebih kembali fresh lagi. Kemudian makan dan teratur yang bergizi. Nah, makan yang teratur bergizi ini memberikan suplemen gizi kepada tubuh-tubuh kita agar kita lebih bertenaga lagi. Kemudian curhat sama teman. Nah, kadang-kadang ini adik-adik ini biasanya atau mungkin nggak hanya yang cewek ya, atau ada siswa juga ya yang putri ya di siswa baru ini ya pasti ada curhat sama teman ini perlu kita unek-unek dan sebagainya perlu. Nah, teman dalam sini kalau perlu tanda kutip ya. Kalau bisa saya sarankan teman yang terdekat. Teman yang terdekat kalau saya sarankan keluarga. Nah, jadi kalau keluarga itu kan eh, orang yang akan sangat memperhatikan, peduli, care dan tidak mungkin akan menjerumuskan dan tidak mungkin akan menyakiti kita. Itu. Kemudian memberikan reward pribadi. Jadi ketika kita sudah belajar menyelesaikan tugas dan sebagainya, ada saatnya perlu kita memberikan reward kepada diri kita sendiri. Entah rewardnya itu bentuknya refreshing tadi juga bisa sebagai reward. Atau mungkin makan, mungkin bisa memberikan reward. Oh, es krim ini cocok ini setelah belajar menyelesaikan tugas dan sebagainya. Ngejus yuk, nah itu boleh. Itu untuk memberikan reward untuk pribadinya sendiri. Kemudian tips kurangi stres yaitu hindari atau selesaikan pemicu stres. Ya, jangan bisa kita cari tahu dulu penyebab stresnya apa. Kalau sudah tahu penyebab stresnya, kita selesaikan pemicunya. Nah, gitu. Kalau umpamanya penyebab stresnya tadi, umpamanya tugas menumpuk, ya harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, semakin banyak tugasnya, semakin menumpuk, gitu kan. Kemudian ubah pola pikir. Jadi di sini harus kita ubah pola pikir kita, pola pikir yang negatif kita ganti dengan pola pikir yang positif tentunya. Kemudian tingkatkan faktor relax tadi, kita melakukan sesuatu harus dengan senang, tidak ada paksaan dan sebagainya.
Kemudian tadi ada faktor internal, yang faktor-faktor yang mempengaruhi semangat belajar. Faktor internal tadi ada 3, jasmania, psikologis, dan kelelahan. Kemudian ini yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi semangat belajar adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada 2, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Untuk faktor lingkungan sosial sendiri ini bersifat positif, pada umumnya bersifat positif ya, tidak memberikan paksaan yang meliputi ada guru, ada staf administrasi mungkin ini yang ada di sekolah, lingkungan sosial yang ada di sekolah. Kemudian ada faktor lingkungan sosial yang ada di rumah, keluarga, dan teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa di sekolah bisa, di masyarakat bisa. Itu. Jadi proses belajar akan berlangsung dengan baik apabila tentunya kalau guru, kemudian staf administrasi ini hubungannya dengan siswa baik juga. Jadi guru apabila mengajarnya dengan cara yang menyenangkan, ramah, memberi perhatian pada semua siswa, setelah selalu membantu siswa didiknya yang mengalami kesulitan, ini sangat akan membantu menumbuhkan semangat belajar siswanya tentunya. Kemudian begitu pula ketika di rumah, perhatian orang tua terutama atau keluarga yang lain ini sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan semangat pada adik-adik semua. Perhatian keluarga ini tidak hanya bisa juga dalam bentuk perhatian material, juga bisa dalam bentuk non material. Kalau material tentunya seperti pada masa pandemi ini kan biasanya pemenuhan paket data ya bisa juga. Jadi ketika paket data habis, kan adik-adik belum bekerja ini kan, belum punya uang ya otomatis kan dapat uangnya kan dari orang tua kan, dari keluarga. Jadi ini salah satu contoh perhatian material dalam membantu mengembangkan semangat belajar adik-adik. Kemudian kalau yang non material yang dari keluarga ya bentuknya kasih sayang, perhatian, rasa aman, nyaman, percaya diri ini di lingkungan itu kan. Jadi saat belajar itu. Kemudian teman-teman pasti sangat mempengaruhi semangat tiap adik-adik semuanya. Teman-teman ini ada teman-teman di sekolah, ada teman-teman yang di luar sekolah. Jadi karena pengaruh teman-teman ini sangat besar juga terhadap naik turunnya semangat belajar adik-adik. Jadi pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah memilih teman. Jadi pilihlah teman-teman yang sama-sama memiliki semangat belajar. Kalau bisa malah memiliki semangat yang lebih tinggi sehingga adik-adik bisa ikut meningkat semangat belajarnya itu. Terus kemudian lingkungan masyarakat ya, jadi teman-teman yang di luar, bukan hanya teman-teman juga yang sepantaran, tapi yang tidak sebaya juga bisa lingkungan masyarakat. Karena pada akhirnya lingkungan masyarakat ikut andil sebab kita akan selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat gitu. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah faktor lingkungan non sosial. Ya, ini bentuknya gedung sekolah dan letaknya. Nah, jadi gedung sekolah ini bisa juga, apakah bisa menjadi faktor meningkatkan semangat atau faktor-faktor meningkatkan semangat belajar? Iya, gedung sekolah. Jadi umpamanya kondisi gedung sekolah. Tentu kita nggak ingin kan belajar pada kondisi gedung sekolah yang tidak terawat dan sebagainya. Jadi gedung sekolah juga menjadi faktor yang bisa meningkatkan semangat belajar. Kemudian tempat tinggal seseorang. Nah, tempat tinggal seseorang selain gedung sekolahnya, rumahnya. Apalagi sekarang posisi daring ya, sering banyak daringnya. Jadi lingkungan rumah. Jadi kondisi rumah secara umum, kondisi kamar mungkin kalau kita daring dari mana, di kamar atau di ruang tamu dan sebagainya. Kebersihannya juga mempengaruhi mood kita belajar dan sebagainya itu. Kemudian perlengkapan peralatan belajar kita, apalagi
adik-adik semuanya kan pada kejuruan SMK tentunya banyak dituntut praktek seharusnya ya, dituntut praktek. Jadi peralatan-peralatan harus bisa mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian keadaan cuaca ini berpengaruh pada semangat adik-adik ketika kondisi cuacanya mendukung atau enggak. Itu tentunya kalau kita belajar dengan kondisi cuaca yang panas, gerah juga nggak enak. Atau mungkin kalau kita nanti sudah tatap muka, kita harus proses belajar mengajarnya di sekolah mungkin rumahnya yang agak jauh, mungkin berangkat ke sekolahnya juga karena kondisi cuaca entah itu panas, entah itu hujan, itu juga bisa mempengaruhi semangat belajar dari adik-adik semuanya. Selanjutnya waktu belajar. Nah, waktu belajar tentu juga berpengaruh apakah ketika kita belajar itu pagi hari atau siang hari atau malam hari seperti itu. Kalau proses belajar mengajar di sekolah atau mungkin daring yang sudah ditentukan di sekolah pasti nggak mungkin malam ya, pasti pagi atau siang. Nah, ini adik-adik harus bisa menjaga semangatnya entah itu pagi atau siang, entah itu nanti cuacanya panas atau dingin, kalau bisa semangat belajarnya harus tetap dijaga. Kemudian ini ada ciri-ciri siswa yang mempunyai semangat belajar tinggi. Jadi kira-kira apa ciri-ciri siswa yang memiliki semangat belajar tinggi? Jadi di sini ada bersegera. Jadi ciri-ciri siswa yang memiliki semangat belajar tinggi ini bersegera melakukan sesuatu itu segera mungkin. Ketika ada tugas segera dilaksanakan. Ketika ada perubahan materi segera dipelajari dan sebagainya. Itu. Kemudian adanya kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri yang tinggi ini contohnya gini. Tentu kita sekolah kalau ketika tatap muka kan kita duduk di kelas nih. Nah, kepercayaan diri ini kira-kira dimiliki ada teman-teman atau enggak umpamanya duduk di depan. Nah, itu. Kadang-kadang kan sebagai siswa, mungkin saya juga dulu juga siswa kan ada rasa takut kalau duduk di depan gitu kan. Nah, itu. Kalau kita memiliki rasa percaya diri, kalau siswa memiliki semangat belajar yang tinggi pasti duduk di depan. Tidak takut umpamanya ditunjuk oleh guru, tidak takut umpamanya mengerjakan tugas dan sebagainya. Karena siswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi itu tidak takut salah. Itu, tidak takut salah. Kalau salah itu wajar karena kita masih belajar ya. Kalau salah wajar kalau kita belajar. Jadi yang penting kita itu memiliki kepercayaan diri tadi. Terus kemudian ciri yang ketiga, rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh. Jadi ketika melakukan proses belajar, ketika melakukan proses praktek mungkin, ketika proses melaksanakan tugas, itu dilakukan secara rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh. Kemudian tidak takut dengan tantangan. Nah, tidak takut dengan tantangan. Ketika harus tampil ke depan memangnya untuk mengerjakan sesuatu tugas, tidak takut dengan tantangan. Atau mungkin diberi tugas tambahan. Nah, ini tidak takut dengan tantangan. Tantangan untuk menyelesaikan tugas, tantangan untuk melaksanakan praktek, mencoba mempraktekkan sesuatu. Jadi siswa yang memiliki semangat yang belajar tinggi tidak takut dengan tantangan-tantangan tersebut. Kemudian tidak mudah lelah dan putus asa. Nah, tidak mudah mengeluh. Jadi mendapat tugas sedikit terus semangat, mendapat tugas lagi terus semangat untuk menyelesaikan, terus semangat untuk menyelesaikan sebenarnya. Kalau menghadapi permasalahan tidak cepat putus asa. Itu. Kemudian ada tips meningkatkan semangat belajar. Nah, yang pertama yaitu ketahui alasan atau motivasi belajar. Jadi tadi di depan saya sedikit merefresh tujuan adik-adik untuk tujuannya apa sekolah di SMK Jepon. Nah, itu kan. Jadi di sini lebih spesifik lagi. Jadi ketahui alasan atau tujuan atau motivasi belajar adik-adik. Alasannya belajar apa gitu kan. Secara umum umpamanya.
belajar itu tujuannya apa? Untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami sesuatu, atau mungkin untuk bisa mengerjakan sesuatu. Terserah itu apa motivasi belajarnya, ketahui alasannya. Karena mengetahui alasan atau tujuan, kita itu akan mudah mempermudah jalan kita untuk menyemangati diri sendiri agar rajin belajar. Itu. Jadi umpamanya tadi motivasi belajar antara lain agar mendapat nilai yang lebih baik umpamanya, agar dapat diterima di universitas ketika kita lulus SMK, mungkin kalau yang sekolah lagi, atau mungkin agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Tentunya kan adik-adik SMK kejuruan ya, orientasinya nanti pasti bekerja gitu kan. Itu. Jadi tentukan, ketahui alasan atau motivasi belajarnya apa. Kemudian tentukan target belajar yang memotivasi secara spesifik. Jadi untuk menentukan target secara spesifik ini gini, hindari setelah mengetahui alasan, langkah selanjutnya adalah menentukan target ya, yang secara spesifik tadi. Jadi target ini spesifik, jangan yang umum. Jadi umpamanya contohnya segini, saya harus lebih baik dari semester sebelumnya. Ini sifatnya umum. Kalau bisa spesifik. Targetnya umpamanya kalau semester kemarin saya umpamanya mendapat nilai B, berarti semester depan saya harus A. Itu harus menentukan target secara spesifik. Atau mungkin nilainya, mungkin kalau semester ini saya dapat 80, target saya besok harus 90. Wah, itu jadi ada target belajar yang spesifik dan memotivasi karena jelas berapa targetnya gitu. Kemudian sugesti diri sendiri. Sugesti diri sendiri ini seperti merupakan salah satu cara untuk memotivasi diri sendiri ya, dengan memberikan sugesti-sugesti positif kepada diri kita sendiri. Kalau istilah kerennya itu self hypnotis gitu kan, self hypnotis, menghipnotis dirinya sendiri. Banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya umpamanya saya pasti bisa. Nah, gitu kan. Kita kayak membisikkan ke diri kita sendiri, berbicara dengan kita sendiri. Saya pasti bisa. Umpamanya saya pasti bisa mengerjakannya gitu. Seperti itu. Seperti menyemangati diri sendiri, menghipnotis diri sendiri. Itu mensugesti diri sendiri. Kemudian buat jadwal belajar. Jadi kita harus bisa membuat jadwal belajar. Kita jadwalkan, kita buat jadwalnya, kita dalam setiap hari itu belajarnya kapan, jam berapa umpamanya, berapa lama, yang kita pelajari apa. Nah, itu kita buat jadwalnya. Dengan mengetahui target tadi yang kita butuhkan, maka secara otomatis kita akan mengetahui apa yang hendak kita persiapkan untuk mencapai target tadi. Jadi tentunya kita kalau ingin nilai yang bagus ya kita harus belajar secara giat kan gitu. Belajar giatnya seperti apa ya, seperti itu kan. Kita buat penjadwalan belajarnya. Untuk penjadwalan, pertama-tama mungkin tentukan agenda belajar ya, agenda belajar. Nanti berisi daftar atau daftar pelajaran atau apa yang hendak kita pelajari. Kemudian waktunya tadi kan, terus kemudian apa yang kita pelajari, subjek apa yang kita pelajari itu. Kita bisa membuat jadwal atau agenda belajar harian, bisa mingguan atau bulanan sesuai dengan target-target yang kita siapkan. Kemudian ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Nah, jadi pasti adik-adik memiliki kebiasaan-kebiasaan ya. Apakah kebiasaannya itu mendukung atau enggak terhadap proses belajar? Nah, nanti kita lihat umpamanya. Salah satu contoh kebiasaan yang kurang mendukung ini. Nah, ini tidak hanya kepada adik-adik aja, banyak orang ini ya, kan. Contoh, jadi mengubah kebiasaan yang tidak mendukung ini mungkin penggunaan medsos. Nah, penggunaan medsos ini jangan berlebihan. Penggunaan medsos jangan berlebihan. Memang sekarang kita proses belajarnya melalui daring, harus menggunakan HP, harus menggunakan media sosial, tapi media sosial harus digunakan secara positif kan gitu.
Kalau media sosial hanya digunakan untuk membuang-buang waktu, ini kebiasaan, yang tidak mendukung. Memang, tidak mudah untuk, merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi perlu, bertahan saja, berlahan. Misalnya, kalau kita sering menggunakan medsos semuanya, kita amati, kita penggunaan medsos yang untuk main-main aja dan sebagainya itu berapa lama, kita berlahan. Mungkin sekarang kita gunakan sehari umpamanya 2 jam, nanti kita kurangi secara bertahap, mungkin kita kurangi menjadi 1 jam sehari dan sebagainya. Kalau dikurangi sama sekali, eee, saya rasa nggak perlu, jangan dikurangi sama sekali, kita gunakan untuk refreshing-nya, ini untuk apa, sarana adik-adik untuk refreshing bolehlah, kalau sehari cuma 30 menit atau berapa menit gitu ya. Terus kemudian mungkin salah satu contoh yang lagi kalau kita, apa, mengubah kebiasaan yang tidak mendukung proses belajar, yaitu ketika kita sudah masuk ke proses belajar mengajar, kita, singkirkan ponsel kita, itu bisa. Masih banyak contoh-contoh yang lain untuk mengubah kebiasaan yang tidak mendukung. Ya, itu tadi hanya salah satu aja. Kemudian pilih cara belajar yang sesuai. Nah, pilih cara belajar yang sesuai. Tentunya kan, eee, apa, setiap orang ini kan memiliki pendekatan yang berbeda dalam belajar. Karena, kemampuan tiap orang dalam menyerap, ilmu itu kan, tidak sama tingkatannya. Tingkat, kecerdasannya juga tidak sama. Jadi pendekatan belajar ini dapat melalui visual, auditori, atau, kinestetik, gerak. Jadi gini, untuk agar kita termotivasi, lebih semangat belajar, kita juga perlu mengenali, mana sih metode belajar yang cocok untuk kita sendiri, gitu. Apakah, lewat metode visual, atau mungkin menggunakan gambar, menggunakan grafik, flowchart, atau apa gitu kan. Atau mungkin kita lebih cepat belajar menggunakan audio, dengan mendengarkan mungkin. Apakah kita lebih mudah menyerap ilmu lewat mendengar apa yang dijelaskan oleh guru dan sebagainya. Atau mungkin, metode belajar dengan menggunakan gerak tubuh, keterampilan praktek, atau juga penggunaan, animasi mungkin, atau bentuk-bentuk, grafis dari komputer, itu juga bisa. Jadi kita harus tentukan harus kita ketahui metode cara belajar yang sesuai, apa. Kemudian mulai berlahan namun konsisten. Jadi, tadi, eee, seperti yang kita sebutkan tadi, poin sebelumnya bahwa, mulailah berlahan saja. Sebagai contoh mengubah suatu kebiasaan Anda dalam jangka waktu tertentu, relatif cepat itu akan sulit karena kebiasaan-kebiasaan itu tentu sulit untuk dirubah. Jadi kita harus melakukan secara berlahan, tetapi perubahan ini harus konsisten, harus ada, perbaikan terus, itu. Jadi terlebih, dalam hal belajar yang, harusnya santai agar ilmu juga dapat, dengan mudah terserap, ya jadi nggak, terburu-buru gitu kan. Kemudian, belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini juga bisa, menumbuhkan semangat, belajar. Jadi setelah kita mengetahui, cara belajar, metode belajar diri kita masing-masing yang sesuai, eee, cara motivasi diri sendiri untuk tetap semangat adalah dengan belajar kelompok. Kelompok yang disarankan di sini adalah teman-teman dengan latar belakang, alasan, dan permasalahan yang sama. Jadi memiliki alasan, tujuan belajar yang sama, itu. Jadi alasannya harus memiliki semangat yang tinggi pula gitu kan. Jadi maksudnya gitu. Jadi, teman-teman, kelompok belajar kita juga harus memiliki semangat belajar yang tinggi gitu kan, biar tidak merusak, semangat belajar teman-teman yang lain, gitu. Kemudian memanfaatkan fasilitas. Nah, tentunya, kita belajar, lebih baik ditunjang dengan fasilitas yang mendukung ya, untuk semakin meningkat. Ada baiknya Anda memanfaatkan kayak fasilitas, yang ada. Contoh mungkin, apa ya,
guru. Nah, guru juga sebagai fasilitas karena fasilitator guru ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan fasilitator kita kan gitu, memanfaatkan guru. Jadi kita bisa berdiskusi dengan guru-guru kita tentang berbagai permasalahan, entah itu tugas atau topik materi dan sebagainya. Kemudian mungkin fasilitas kalau di sekolah ada perpustakaan, kita harus bisa memanfaatkan fasilitas sekolah. Atau mungkin ketika kita daring, kita harus bisa memanfaatkan fasilitas berupa HP, ya kan, gadget, ya seperti itu. Kita bisa memanfaatkan fasilitas untuk proses belajar. Kemudian yang terakhir adalah relax, faktor relax. Jadi kita melakukan sesuatu harus dengan senang, dengan relax, dengan tanpa paksaan. Jadi dengan relax. Kemudian ketika kita sudah melakukan proses belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya, ada kalanya kita harus beristirahat dan sebagainya. Kita harus kalau sudah waktunya istirahat ya istirahat seperti itu. Agar semangat belajar kita itu tetap terkontrol tinggi seperti yang kita harapkan. Kemudian itu untuk semangat, kemudian kita masuk membangun semangat dalam etos kerja. Etos sendiri pengertiannya ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos ya, yang memiliki arti sikap, kepribadian, watak, karakter, dan juga keyakinan atas sesuatu. Kemudian kalau pengertian etos dari KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Kemudian kalau kerja, kerja sendiri ini, ini sebelum, kok etos kerja sih, kita kan masih siswa gitu kan, kita kan nggak bekerja gitu kan, kita belajar. Nah gini, sebelum menjawab itu, ini ada pengertian kerja dulu ya. Jadi kerja menurut KBBI adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Jadi pada dasarnya kerja itu melakukan segala sesuatu, entah itu tujuannya apa, gitu kan. Terlepas dari tujuannya apa melakukan sesuatunya itu. Jadi kalau menurut Bu Ratna Saptari, kerja adalah segala hal yang dikerjakan oleh seseorang, individu, baik untuk subsistensinya. Jadi untuk mempertahankan subsistensinya, memperlihatkan keberadaannya, atau untuk dipertukarkan atau diperdagangkan untuk menjaga kelangsungan keturunan dan kelangsungan hidup keluarga atau masyarakat. Jadi di sini kerja kita melakukan sesuatu itu tujuannya secara garis besar itu dua tujuannya. Tujuan material dan non material kalau menurut Ibu Ratna Saptari ini ya. Jadi kerja itu ada tujuannya ada dua. Ada tujuannya material dan material. Kalau tujuannya material itu yang dipertukarkan atau yang diperdagangkan tadi, yang dipertukarkan atau yang diperdagangkan. Dipertukarkan dan diperdagangkan dengan apa? Dengan uang. Entah itu dengan barang gitu ya. Jadi maksud kerja yang bekerja dengan penghasilan itu maksudnya itu. Jadi melakukan sesuatu yang dipertukarkan atau diperdagangkan. Sedangkan melakukan suatu pekerjaan yang tidak dipertukarkan atau diperdagangkan ini tujuannya untuk subsistensinya. Contohnya umpamanya adik-adik melakukan belajar. Nah, belajar ini kan kerja gitu kan. Dari katanya aja bentuk katanya, bentuk kata belajar itu kan kata kerja gitu kan. Jadi melakukan kerja. Jadi belajar itu juga melakukan kerja. Tapi untuk apa? Untuk subsistensi sebagai siswa gitu kan. Kemudian untuk pengertian etos kerja sendiri, menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kemudian menurut di sini ada pengertian etos kerja. Jadi etos kerja menurut Sinamo ya adalah konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai yang baik dan benar yang diwujud nyatakan ke dalam perilaku kerja mereka secara khas. Jadi konsep tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan diwujud nyatakan ke dalam perilaku, ya, sebagai diwujudkan dalam bentuk perilaku kerja mereka yang khas.
Kemudian ini ada karakteristik etos kerja tinggi atau ciri-ciri etos kerja tinggi. Nah, di sini orientasinya masa depan. Jadi orang dengan etos kerja pasti memiliki orientasi masa depan. Jadi ia tahu apa tujuan yang ingin dicapai oleh dirinya di masa depan. Itu. Selain itu juga ia juga tahu apa yang harus dilakukan hari ini agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan dari esok atau di kemudian hari. Gitu. Jadi maksudnya orientasi ke depan seperti itu. Jadi eh, orang yang memiliki etos kerja itu mengetahui tujuannya ke depan, tujuannya di kemudian hari itu apa gitu. Dan eh, mengetahui juga apa yang dilakukan hari ini untuk mencapai tujuannya di hari esok itu orientasi ke depannya. Kemudian orang yang memiliki etos kerja tinggi yaitu menghargai waktu. Jadi eh, esensi dan hakikat dari etos kerja adalah seseorang itu bisa memahami serta juga bisa merasakan betapa berharganya waktu. Itu. Jadi orang yang memiliki etos kerja yang tinggi itu waktu itu tidak akan disia-siakan karena waktu itu sangat berharga, gitu kan. Karena setiap waktu yang terlewat itu tidak bisa akan terulang kembali, gitu. Kemudian tanggung jawab. Orang yang memiliki etos kerja pastilah orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Jadi seseorang dengan etos kerja yang tinggi akan berusaha mengerjakan pekerjaannya atau tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Kemudian konsisten. Konsisten ini juga merupakan suatu kemampuan untuk bersikap taat, pantang menyerah, setelah juga mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Jadi konsisten. Jadi makanya selaku siswa ya harus konsisten, harus belajar, harus menyelesaikan tugas dan sebagainya. Kemudian kejujuran. Kejujuran ini tidak datang dari luar ya, dari masing-masing individu adik-adik ya kejujuran. Namun kejujuran ini bukanlah suatu keterpaksaan. Jadi ini alamiah yang muncul dari diri masing-masing individu. Itu. Kemudian hemat dan sederhana. Hemat dan sederhana ini orang yang beretos kerja pasti dalam berperilaku ini tidak banyak tidak macam-macam gitu, tidak macam-macam. Jadi dalam kesehariannya bertingkah laku ini hemat dan sederhana. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama adalah agama. Jadi kita sebagai makhluk yang kita sebagai orang yang beragama pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai yang mempengaruhi dan menentukan pola hidup para penganutnya ya. Jadi cara berpikir, bersikap, bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Jika seseorang bersungguh dalam beragama pasti tentunya memiliki etos kerja yang tinggi pula. Kemudian budaya. Budaya, sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat bisa juga disebut dengan etos budaya. Dan secara operasional etos budaya ini juga disebut dengan etos kerja. Jadi kualitas etos kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Jadi nilai etos kerja yang di lingkungan masyarakatnya tentu akan mempengaruhi dari etos kerja individu di masyarakat tersebut. Kemudian sosial politik. Jadi tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat juga dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat itu untuk bekerja keras. Jadi lingkungan sosial politiknya juga itu apakah sosial politiknya itu mendukung masyarakat untuk bekerja keras atau tidak gitu kan. Kemudian kondisi lingkungan geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia dalam yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari kehidupan di lingkungan tersebut. Jadi
gini, kondisi lingkungan suatu daerah ini juga akan menentukan etos kerja, masyarakat sekitarnya. Bahkan juga lingkungan atau geografis yang, mendukung juga bisa, mendatangkan, apa, orang lain untuk datang ke lingkungan tersebut karena sangat mendukung dalam, kegiatan bekerja gitu kan. Kemudian, pendidikan. Etos kerja itu tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang memiliki, etos kerja. Kemudian struktur ekonomi. Jadi struktur ekonomi, tinggi renjanya etos kerja suatu masyarakat ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang kuat dalam masyarakat tersebut. Jadi struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka sepenuhnya. Kemudian motivasi intrinsik individu. Jadi individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu-individu yang bermotivasi tinggi tentunya. Kemudian ada beberapa cara menumbuhkan sikap etos kerja. Ini ada cara menumbuhkan sikap etos kerja yang dikemukakan oleh Jensen Hasinamo. Jadi yang pertama adalah kerja itu sebagai rahmat. Jadi kerja itu sebagai rahmat. Jadi saya bekerja harus dengan tulus penuh hati, dengan rasa syukur. Karena bekerja dengan ketulusan dan selalu bersyukur membuat kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jadi apapun pekerjaan yang dilakukan harus selalu disyukuri karena banyak orang di luar sana yang menginginkan pekerjaan. Jadi dalam hal ini umpamanya dalam bidang pendidikan juga seperti itu. Proses belajar adik-adik ini harus bersyukur bisa diterima di SMK Negeri Jepon. Jadi dalam proses belajarnya ini harus diliputi dengan semangat syukur tadi, bisa diterima bisa bersekolah, bisa diterima di SMK Jepon. Kemudian kerja itu adalah amanah. Jadi bekerja dengan tanggung jawab dan kejujuran merupakan amanah dari Tuhan yang diberikan oleh manusia. Jadi sebagai seorang pelajar juga harus amanah dalam belajar, dalam proses belajar, sehingga semoga nanti di akhir mendapatkan memperoleh tujuan yang diharapkan gitu. Kemudian kerja itu ada panggilan. Jadi menganggap sebuah pekerjaan itu adalah membuat seorang itu melahirkan sifat integritas yang tinggi. Jadi pekerjaan itu harus pekerjaan yang sudah didapatkan saat ini sesungguhnya anugerah. Ya seperti anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik bekerja dalam hal ini belajar ya pendidikan adik-adik. Jadi pendidikan adik-adik ini sebagainya harus dilalui dengan integritas yang tinggi. Jadi proses belajar, tugas harus diselesaikan dengan tuntas, dengan penuh integritas. Kemudian kerja itu adalah aktualisasi. Jadi adik-adik belajar itu merupakan aktualisasi. Aktualisasi sebagai apa? Aktualisasi sebagai siswa. Jadi siswa itu aktualisasinya ya harus belajar seperti itu. Jadi bekerja dengan belajar dengan rajin, dengan penuh semangat itu bentuk aktualisasi dari adik-adik sebagai siswa. Kemudian mohon maaf, mungkin ada tertutup. Kerja itu adalah ibadah. Jadi belajar, bekerja salah satunya belajar itu harus serius dengan kecintaan. Karena tentunya kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu sebagai ibadah, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akan dicatat sebagai ibadah gitu. Kemudian kerja sebagai seni, belajar adalah seni. Jadi belajar harus secara cerdas dengan penuh kreativitas karena tentunya apa yang kita lakukan proses selama mungkin adik-adik nanti belajar 3 tahun
itu harus menyenangkan, harus apa ya, memori-memorinya itu harus bagus, harus meninggalkan kesan yang bagus. Nah, harus meninggalkan kesan yang bagus. Kemudian kerja itu adalah kehormatan. Jadi bekerja dengan penuh ketekunan dan keunggulan. Jadi adik-adik ini belajar harus belajar di SMK Depon itu suatu kehormatan. Anggap sebagai suatu kehormatan bisa belajar di SMK Negeri Jepon. Karena merasa terhormat itu juga jadi harus belajarnya dengan tekun, dengan apa ya, penuh ketekunan dan kesungguhan. Itu bukan hanya kehormatan adik-adik aja yang dijaga, tapi juga kehormatan sekolahnya juga. Gitu. Jadi karena adik-adik sudah masuk sebagai siswa SMK Negeri Jepon, jadi kehormatan itu harus dijaga juga. Kemudian yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Bekerja harus paripurna, penuh dengan kerendahan hati. Jadi adik-adik belajar harus itu tadi juga harus paripurna, harus tuntas, harus selesai. Jadi harus dilakukan dengan kerendahan hati. Gitu. Kemudian mengaplikasikan etos kerja dalam menjalankan tugas. Gini, dalam mengaplikasikan etos kerja dalam menjalankan tugas, tentunya kita harus awali dari hal yang terkecil dulu ya. Harus ada niat. Jadi apa yang Anda niatkan, itulah yang Anda pikirkan. Itu. Jadi kemudian setelah menjadi pikiran, ada pemikiran, ada perencanaan dan sebagainya. Pikiran-pikiran itu harus Anda ucapkan, Anda wujudkan. Perwujudannya ini bisa melalui ucapan. Tentunya nanti setelah kita ucapkan, nanti ucapan Anda tadi tentang niatan tadi atau rencana-rencana yang sudah Anda pikirkan itu harus dilakukan dengan perbuatan, harus dilakukan, harus menjadi perbuatan. Kemudian apa yang Anda lakukan, itulah perilaku Anda. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi perilaku kita. Perilaku-perilaku setiap hari yang sudah menjadi kebiasaan, itulah menjadi etos kerja kita. Jadi kesimpulan, etos kerja yang baik akan menghasilkan hasil pekerjaan yang baik pula. Jadi apapun itu pekerjaannya. Kalau kita memiliki bentuk pekerjaan kita dalam belajar, adik-adik sebagai pelajar ya belajar. Jadi kalau etos belajar yang baik akan menghasilkan hasil dari belajar yang sesuai dengan harapan, yang baik pula. Kemudian ada saatnya adik-adik tidak bisa memilih dan mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Untuk itu adik-adik harus bisa menentukan prioritas mana yang Anda dahulukan untuk bisa menunjukkan etos kerja yang maksimal. Gitu ya. Jadi harus menentukan prioritas mana yang harus didahulukan untuk bisa menunjukkan etos kerja yang maksimal. Sebuah yang terakhir, etos kerja yang tinggi juga akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi pula. Itu. Demikian sharing singkat tentang menumbuhkan semangat dalam etos kerja yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya masih banyak kesalahan di sana-sini yang saya tampilkan, masih banyak hal-hal yang belum bisa tersampaikan dalam video ini. Mungkin ada kekurangan, ada kesalahan dalam menyampaikan, mungkin ada beberapa materi yang kurang pas, itu karena kesalahan kami pribadi, kekurangan kami, mohon maaf. Adik-adik bisa belajar tidak hanya dari video ini aja. Adik-adik dalam proses belajar tidak hanya mendapatkan dari guru aja sebagai fasilitator, tidak hanya di sekolah saja melalui seperti ini aja. Ada perubahan karena pandemi, ada perubahan proses belajar ya, bisa melalui daring, bisa melalui video, bisa mencari di YouTube dan sebagainya. Jadi bukalah wawasan, bukalah gemar-gemar tingkatkan belajar gemar membaca, mencari informasi yang lebih banyak lagi.
Terus kemudian, manfaatkan, medsos secara positif, gunakan gadget juga secara positif juga sehingga, dapat, membantu mengembangkan membantu dalam, proses adik-adik, proses pembelajaran, di sekolah, gitu. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!